Salam tani selalu berinovasi. Padi ini terkena virus, ya, jadi penyakit yang disebabkan oleh virus, dan pembawaannya penularan virus itu oleh serangga, yaitu warang coklat dan warang hijau. Ini kombinasi dari penyakit kerdil rumput dan tungro. Kalau memang kerdil rumput tunggal, biasanya anakannya banyak meskipun kecil-kecil, tapi ini terkena tungro dari awal karena daunnya juga sudah mulai menguning dan anakan pastinya terhambat pertumbuhan kerdil dibanding dengan teman-temannya yang lain. Ini pertumbuhan yang lain sudah mulai tinggi dan banyak seperti itu. Dan yang terkena penyakit itu pertumbuhannya pendek. Nah, ini biasanya lebih dari 20 hari sudah menunjukkan gejala seperti ini. Dan saudaraku sekalian, kenapa saya bilang pentingnya di pembibitan? Karena ketika ada warang di pembibitan, baik warang hijau ataupun warang coklat, itu akan berdampak terhadap tanduran. Nah, karena memang beberapa warang sudah mengandung virus, jadi di dalam tubuhnya sudah terdapat virus, dan penyakit seperti ini biasanya lebih keras atau kaku ya, kepada tanaman, batangnya lebih kaku dibanding dengan yang tidak terkena penyakit. Dan ini lebih lunak, batangnya lebih lunak dan pertumbuhan lebih besar. Pastinya anakan juga lebih banyak dibanding dengan yang terkena penyakit. Nah, ini daunnya menguning. Apakah seperti ini bisa tumbuh kembali? Saya rasa bisa, ya, tapi tidak semua. Nah, bisa dilihat ini warangnya banyak sekali. Anakan warang coklat. Dia berada di sela-sela tanaman seperti ini. Biasanya menghisap batang ya, atau menghisap cairan dari batang padi. Nah, anakan ini menghisap cairan dari batang padi itu selama 5-10 menit dia sudah mulai menginfeksi virus. Ketika loncat ke tanaman yang lain, misalkan ke tanaman yang sehat, dia akan terkena juga karena memang sudah mengandung virus. Dan bagaimana mengatasi seperti ini? Saya rasa pencegahan itu akan lebih efektif dibanding dengan pengendalian. Nah, pertumbuhannya kuncup kalau yang kena penyakit, tapi kalau yang tidak dia akan melebar ya, atau meluas seperti ini. Jadi banyak anakannya. Dan kalau terkena kerdil biasanya kuncup. Ada juga yang melebar. Kalau memang anakannya banyak, itu terkena tunggal ya, virus kerdil rumput, dia banyak sekali tapi tidak mengeluarkan malai, biasanya seperti itu. Dan batang pastinya kaku kalau kena. Kalau melebar seperti ini normal ya, karena batangnya juga lemes ya, atau standar seperti itu bisa dilihat. Dan ini kita keprak-keprak dulu seperti ini. Warangnya banyak, warang coklat, instar 3 ya, dan instar 2. Instar itu artinya dia sudah ganti kulit. Kalau instar 2 berarti 2 kali ganti kulit. Jadi pertumbuhannya lebih besar. Gemuk-gemuk ya warangnya seperti ini karena menghisap cairan dari tanaman padi. Dan di waktu menghisap cairan dia akan menularkan virus ya, seperti ini. Ini banyak sekali orangnya ya, karena musuh alaminya belum seimbang ya. Nanti kalau sudah seimbang tidak akan seperti ini.
Nah, penyakit seperti ini akan lebih parah biasanya kalau kekurangan nitrogen di waktu awal. Nah, maka dari itu saya sarankan dan saya sudah bagikan videonya saudaraku sekalian, itu di H-1 ataupun saya pupuk starter itu akan membantu dan nanti tidak akan terjadi seperti ini karena dari bibit sudah sehat dan di tanduran pun tidak akan terjangkit seperti ini ya. Kerdil seperti ini dikarenakan memang warna coklat ataupun warna hijau itu sama-sama warna, biasanya terkadang dua-duanya ada di lapangan. Jadi dua-duanya berada di dalam rumpun padi. Ini bisa sembuh seperti ini, tapi tidak semua. Misalkan dalam satu rumpun tadi yang seperti ini yang kecil itu ada 10 batang. Ada yang kuat kita spray dengan penyembuhan. Itu bisa 2-3 batang misalkan yang kuat. Terus dia tumbuh anakan baru dan bisa menghasilkan malai sesuai dengan yang sehat. Ya, sama saja dengan yang sehat, tapi memang tidak begitu banyak rumpunnya kalau waktunya pendek. Tapi kalau di penyerangan di waktu awal, misalkan di usia 20 hari itu masih bisa ngejar dan biasanya numbuhnya sebelah. Kalau yang terkena itu tidak akan tumbuh karena dia terjangkit virus, jadi stagnan, diam. Nah, seperti ini masih bisa sebenarnya seperti teman-temannya yang lain, tapi tumbuhnya hanya sebelah. Kalau misalkan dari satu rumpun seperti ini ada 10 atau 15 batang tanaman yang kuat, misalkan 3 atau 2 batang, itu dia akan membentuk anakan yang baru ya, terus dan bisa menghasilkan malai nanti secara normal, namun tidak sebanyak teman-temannya yang lain karena tertinggal waktunya untuk membentuk anakan. Tapi ya minimal dia bisa mengeluarkan malai sebagai kita mempertahankan produksinya. Kalau ada upaya ya pasti bisa lah